Sopir ini aneh. Pergi bekerja seperti mencari pacar. Jika pelanggan adalah seorang pria, dia menolak untuk menerimanya. Sampai sistem mengirim pesanan lain adalah gadis cantik, dia baru menerimanya. Dia dengan cepat pergi ke bandara untuk menjemput pelanggan. Saat ini sudah lewat jam 2 pagi. Sepertinya tidak ada mobil di jalan. Sopir tampak sangat bersemangat. Terus-terus melihat ke belakang. Kami bilang dia ingin istirahat sebentar. Tapi untuk sementara. Sopir mengatakan beberapa kata menggoda padanya. Kamu terlihat sangat cantik. Aku sudah menyukaimu. Kami sedikit takut. Keluarkan semprotan merica dengan diam-diam. Kemudian kirim pesan ke ayah. Katakan bahwa sopir taksi ini memiliki sedikit masalah. Tetapi semua yang itu tampaknya telah dilihat oleh Spencer. Jadi ketika datang ke persimpangan jalan, dia tiba-tiba belok keluar jalan utama. Mengemudi masuk jalan jalur sunyi. Kami segera berkata, Anda salah belok jalan. Tapi Spencer bilang dia mengikuti petunjuk peta. Juga memberikan telepon ke kami untuk melihat. Benar saja, seperti yang dikatakan Spencer. Kami mengabaikan kewaspadaan. Spencer berkata, apakah perlu berbalik? Kami ingin cepat pulang rumah jadi dia bilang tidak perlu. Tapi perjalanan ini akan menjadi hari-hari yang gelap. Kedua sisi adalah hutan lebat. Sangat menakutkan. Tiba-tiba telepon sopir dimatikan. Ketika Spencer menundukkan kepalanya untuk menemukan pengisi daya telepon. Di jalan tiba-tiba muncul seseorang. Menabrak seseorang. Spencer buru-buru turun dari mobil untuk memeriksa. Tapi tidak ada orang di sekitar. Tidak ada apa-apa. Kami memintanya untuk bergegas kembali dan melanjutkan mengemudi. Tapi aneh. Tapi tidak bisa menghidupkan mesin. Kami mengira Spencer sedang bercanda. Katakan padanya untuk tidak bercanda lagi. Tapi Spencer juga tidak senang. Apa yang bercanda? Bagaimana Anda bisa merusak mobil secara acak? Kemudian dia keluar dari mobil untuk memeriksa. Tapi yang aneh terus terjadi. Telepon kami juga dimatikan. Bahkan pengisi daya baterai tidak bisa menggunakan. Dia merasa tinggal di sini tidak aman. Apalagi ada orang asing yang hatinya tidak baik. Jadi dia dengan cepat keluar dari mobil. Beritahu Spencer dia akan pulang sendiri. Spencer menyarankannya untuk tinggal di sini. Hutan sangat berbahaya. Kami menolak. Sebelum pergi, Spencer tersenyum dan menyerahkan senter padanya. Kami sendiri mengikuti jalan ke depan. Akibatnya, dia menemukan papan arah yang aneh. Rupanya tadi baru lewat, tidak melihat. Dia tidak berbelok sesuai dengan petunjuk pada tanda papan arah. Tapi ada papan arah lain di depan dia. Di atas tertulis, ayo terus. Lihat apakah dia berani. Kami sedikit takut. Sengaja pergi lebih cepat. Tapi papan arah lain muncul. Di atasnya tertulis, dia bisa melihatnya. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari belakang. Kami meninggalkan barang bawaannya dan berlari seperti orang gila. Pada saat ini, Spencer juga mengalami yang aneh. Dia melihat seseorang di belakang mobil. Setelah turun dari mobil untuk memeriksa, dia hanya melihat kata-kata, tolong bayar biayanya. Dia menduga itu pasti karena kami membuatnya. Yang lebih menakutkan daripada berjalan sendiri, itu adalah menghadapi iblis yang menghalangi jalan. Rupanya dia datang dari belakang mobil tadi. Sekarang kembali ke depan mobil. Spencer juga panik. Kami mengatakan bahwa dia tidak belok arah. Spencer dengan cepat membawanya ke bagian belakang mobil untuk melihat. Tolong bayar biayanya. Kami berpikir bahwa seseorang di sekitar membuat mereka takut. Dia ingin masuk ke mobil dan menunggu sampai pagi. Menyuruh Spencer untuk tetap di luar menjaga. Kami tidak mengerti apa yang terjadi. Dia ingin mencari tahu apakah ada pengisi daya baterai lain untuk mengisi daya telepon. Akibatnya, dia menemukan banyak fotonya. Ini buktinya. Dia tidak lagi meragukan Spencer. Tapi orang ini telah menargetkannya. Ini semua karena dia. Kami memanfaatkan waktu Spencer untuk menemukan jalannya. Cepat turun mobil. Dia menemukan panah untuk melindungi dirinya di bagasi mobil. Tapi Spencer juga melihat papan arah jalan itu. Dia mencoba pergi ke hutan. Hasilnya tidak hilang untuk waktu yang lama telah kembali. Ini benar-benar menakutkan. Dia segera masuk ke dalam mobil. Kami memegang panah dengan kuat. Spencer ingin mencari obat tetes mata agar tetap terjaga. Hasil penemuan tumpukan foto itu. Dia bertanya pada kami, apakah dia gila? Meninggalkan foto-foto kami di mobil dia. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan foto-foto itu ke belakang dan keluar dari mobil. Kami juga keluar, berteriak ke Spencer, bukankah kamu bernafsu terhadap tubuhku? Mainkan satu demi satu permainan. Spencer bilang dia juga tidak tertarik. Tapi ketika kami baru saja berbalik, gambar-gambar itu hilang. Baru sekarang mereka berdua menyadari. Benar saja, ada orang lain di sekitar. Keduanya dengan cepat kembali ke mobil. Kami meminta maaf atas kritiknya sebelumnya. Mereka pikir seseorang sedang mencoba membuat mereka bertengkar. Untuk mereka saling meragukan. Dan saling membunuh. Saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di luar mobil. Membuat kami takut sampai kehilangan hatinya. Pintu samping Spencer juga dipecah oleh batu. Dan terlampir selembar kertas. Jalan ini telah diblokir. Tolong bayar biayanya. Tetapi pada akhirnya, kepada siapa harus membayar biaya, itu tidak ditentukan di dalamnya. Juga tidak ada stasiun biaya di sekitar. Tiba-tiba suara yang jauh datang. Setelah dua orang turun dari mobil untuk memeriksa,
menemukan seorang wanita tua duduk di sebuah ekskavator. Kami bertanya padanya bagaimana bisa meninggalkan tempat ini. Wanita tua itu berkata, Anda bisa pergi ke belakang, atau bisa maju, apapun bisa juga. Kemudian, kami menceritakan apa yang terjadi padanya. Ketika wanita tua itu mendengar tentang pemungut biaya, ekspresinya membeku. Dia bilang dia tidak bisa membantu kalian berdua. Mereka tidak hidup di dunia yang sama. Kalian berdua sedang berada di area pengumpul biaya. Karena dia mencium bau kematian dari kalian berdua. Jadi kalian berdua harus membayar biaya untuk melewatinya. Dan biaya di sini adalah nyawa. Kalian berdua melihat wanita tua ini berbicara omong kosong. Kami tidak mau menjelaskan lagi. Beritahu wanita tua itu untuk kembali dan membantunya melaporkannya ke polisi. Tetapi wanita tua itu mengatakan bahwa memanggil polisi juga tidak berguna. Dipaksa menggunakan hidupnya untuk membayar biaya. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Seorang pria dan seorang wanita di hutan belantara terpencil. Mereka tidak datang untuk piknik, tapi dihalangi oleh iblis. Terpaksa berhenti di sini. Dua orang mencoba mencari jalan keluar. Ada cahaya di depan mereka. Ada harapan. Tiba-tiba orang yang terikat jatuh dari pohon. Ketika membukanya, itu adalah ayah kami. Dia menyuruhnya menjauh dari Spencer. Dia bertindak untuk membunuhnya. Setelah mengatakan itu, berhenti bernapas. Kami dengan marah menanyai Spencer mengapa dia membunuh ayahnya. Tapi Spencer tidak menjelaskan apa-apa selain memintanya menoleh untuk melihat. Yang menakutkan adalah tubuh di tanah telah menghilang. Kami menoleh untuk melihat. Yang menakutkan muncul kembali. Ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Keduanya takut melarikan diri. Lari ke ruangan dengan lampu. Keduanya panik dan bersembunyi di dalam. Ada TV lama di sini. Ada juga pistol di atas meja. Orang di TV mengangkat papan ada tulisan. Katakan padanya untuk tidak berputar punggung dia ke arah Spencer. Kami terus melihat. Papan itu dibalik. Dia akan membunuhmu. Kami tidak percaya yang itu. Tiba-tiba, TV mengubah pemandangan. Keduanya muncul di TV. Setiap tindakan mereka mengikuti TV. Kami masih memikirkan apa yang terjadi. Tiba-tiba dia melihat Spencer membunuhnya dari belakang. Dalam keadaan panik, kami mengambil pistol di atas meja. Dua orang. Satu pistol satu busur. Saling berhadapan. Spencer mengatakan ini adalah cara untuk membagi. Tadi dia tidak bergerak. Orang lain yang ingin mereka saling membunuh. Jika dia ingin membunuhnya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Pada titik ini, kami menjadi tenang, meletakkan senjatanya. Dia hampir memenangkan rencananya. Dua orang merasa kamarnya tidak aman, menyebabkan halusinasi. Mereka dengan cepat berlari. Kembali ke mobil. Dua orang berpikir, pengumpul biaya hanya muncul di malam hari. Jadi tunggu sampai pagi. Tapi mereka sangat naif. Tiba-tiba layar di dalam mobil. Ada secari kertas. Beritahu mereka untuk melihat jam. Telepon tiba-tiba menyala. Ternyata di dunia pengumpul biaya, waktu berhenti. Setelah itu, tertulis di kertas bahwa mereka harus membayar biaya. Hanya butuh satu orang untuk mati. Kami masih memikirkan apa yang harus dilakukan. Spencer kemudian mengatakan itu semua salah dia. Pengumpul biaya mencium bau kematian. Itu karena dia berniat membunuh kami malam ini. Sekarang dia tidak berpura-pura lagi. Jadi kami buru-buru keluar dari mobil dan kabur. Hanya beberapa langkah, dia terkena panah. Lihatlah kami tergeletak di tanah. Spencer berkata ke udara, saya sudah membayar biayanya. Sekarang aku harus pergi. Tapi mobil tetap tidak mau hidup. Dia tahu bahwa kami belum benar mati. Gagal membayar biaya, dia memegang panah, ingin menikamnya lagi. Akibatnya, kami menggunakan semprotan merica serang. Akhirnya ditusuk di leher oleh panah, meninggal di tempat. Kami terluka dan pingsan, sampai dia bangun. Ayahnya dan polisi tiba. Dia menoleh melihat wanita tua itu. Mungkin dia yang pengumpul biaya. Dia tahu bahwa kehidupan kami akan dalam bahaya malam ini. Jadi terus mengingatkannya. Makanya bilang, gadis jangan memanggil mobil di malam hari sendirian. Tetap harus memperhatikan keselamatan. Film berakhir di sini. Sampai jumpa lagi.